sekali dari penelitian yang telah saya lakukan kemarin, eh, Instagram adalah media sosial yang paling banyak digunakan oleh anak-anak Gen Z seumuran kita ini. Betul, Jadi betul. Instagram itu aplikasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Alamsyah Esos. Bertemu lagi di podcast yang sangat menarik ini Kak, yang bernama Komunikasi Romantis dan Humanis, yang bisa disingkat Koronis. Nah, betul banget Kak. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi media sosial bersama kakak narasumber kita yang hebat pada hari ini, Kakak Muhammad Mabrur Mubarak SE. Waduh, lumayan panjang juga namanya ya, Kak. betul sekali, Kak. Nah, jadi pada hari ini, teman-teman, kita akan membahas komunikasi media sosial. Kalau membahas komunikasi media sosial ya, Kak, sebenarnya apa sih itu komunikasi media sosial? Jadi komunikasi media sosial adalah komunikasi yang digunakan dengan menggunakan media sosial atau platform digital sebagai alat komunikasi, baik itu melalui Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan media sosial yang lainnya. Oke, jadi semua platform dipakai, Kak, untuk Iya. berkomunikasi, betul. Oh, jadi sebenarnya, Kak, ini pertanyaan random ya dari Iya. kepala saya. Shopee kan kita juga ada via chatnya ya. Betul. Jadi itu sudah termasuk komunikasi, Kak? Atau gimana? Betul sekali. Shopee itu kan termasuk Betul. platform, dia masuk di dalam platform belanja Oh iya. online, ya. Tapi itu juga termasuk dengan komunikasi media sosial karena Shopee itu masuk dalam platform digital. Oh iya, betul, Jadi betul. Shopee bisa masuk ke dalam kategori komunikasi media sosial. Oke, jadi dia apapun itu kalau kita di platform kita berkomunikasi itu sudah Iya, masuk ke komunikasi betul. media Kalau sosial. ya, selain berkomunikasi secara langsung, selama itu menggunakan platform dan alat digital, itu termasuk komunikasi media sosial. Oke, yang penting alat digital deh, Kak. Iya, betul sekali. Kita sudah berkomunikasi Iya, secara iya. digital. Oke, sejauh mana nih, Kak, perlunya komunikasi digital melalui media sosial ini, Kak? Untuk apalagi sekarang tuh, Kak, media sosial dipakai untuk mempromosikan sesuatu, barang, Iya. apapun itu semua di medsos nih sekarang, Kak. Nah, jadi komunikasi media sosial itu sangat efektif untuk dilakukan di zaman sekarang ini. Dimana kan kita tahu saat ini semuanya pasti sudah punya gadget. Betul, Kak. Jadi komunikasi media sosial ini sangat sangat relevan untuk dilakukan saat ini. Karena apa? Komunikasi media sosial itu bisa menjangkau audiens yang luas. Kita tidak lagi teriak-teriak misalnya di pasar untuk promosikan sesuatu. Kita tidak teriak-teriak lagi di sana. Kita tidak menunggu pembeli, tetapi di media sosial ketika kita mempromosikan sesuatu itu bisa menjangkau audiens yang luas. Bisa audiens bisa melihat langsung eh, produk-produk yang misalnya kita promosikan. Nah, ini membuat lebih efektif. Selain itu, eh, komunikasi media sosial ini juga dapat menghemat biaya karena misalnya kita posting sesuatu hanya dengan modal HP dan data, kita bisa memposting produk yang akan kita promosikan. Nggak perlu ke pasar Nggak lagi, perlu ke Kak. pasar, nggak perlu ke tempat Wah, lagi, oke. seperti itu. Tapi ini Kak, sebenarnya yang lebih efektif itu kita datang langsung atau kita melakukan di platform saja nih, Oh, menurutnya Kakak? menurut saya ini ada dua pandangan ya, ada dua pandangan. Menurut saya lebih suka datang langsung untuk melihat barang, mengecek kondisi barang yang akan kita beli. Tetapi mungkin dalam beberapa pandangan orang, mereka lebih suka dengan komunikasi dengan promosi melalui media sosial Oke. karena itu dapat menghemat waktunya dan eh, di sana mereka bisa memilih produk-produk yang banyak yang ada. Oke. Ya, Mengenai promosi nih Kak, sebenarnya apa sih media sosial yang paling berpengaruh nih Kak menurutnya Kakak nih? ya, Yang paling berpengaruh dalam mempromosikan satu barang atau satu jasa yang ya. diperlukan? Iya Kak, kebetulan kemarin saya pernah meneliti di sebuah Oh, iya. kabupaten. Nah,
dari situ, dari hasil penelitian yang saya dapatkan itu, eh, media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terkait barang atau jasa itu melalui Facebook. Jadi Facebook ini adalah platform media sosial yang paling banyak dijangkau dan digunakan oleh masyarakat di kabupaten itu untuk mendapatkan informasi-informasi terkait Kalau penelitian, promosi produk dan produknya itu. kalau penelitiannya kakak kemarin apa? Mempromosikan apa tuh? Mempromosikan paket umroh. Wah, Ya, paket umroh. Jadi Facebook ini dianggap relevan untuk digunakan menjadi platform untuk menawarkan jasa ya, Kak, iya betul di sekali. Facebook ini. Iya, jadi di kabupaten itu mereka banyak menggunakan platform Facebook dalam mendapatkan informasi terkait Oke, paket umroh. jadi Facebook ini Iya, bagus banget. iya, Apalagi kayaknya, Kak, ya, kenapa Facebook dianggap relevan? Mungkin karena banyak ibu-ibu, bapak-bapak iya, yang masih memakai ya. iya. Mungkin karena di daerah tersebut masih banyak orang-orang tua yang Masih mengakses Facebook yang Facebook tersebut, jadi Facebook lebih dominan Oke. digunakan masyarakat. Kalau platform yang lain Kak, apa tuh yang lebih mendominasi? Kayak kan kalau di kalangan orang tua ada Facebook, di anak muda, di Gen Z sekarang ya apa Kak? Betul sekali, dari penelitian yang telah saya lakukan kemarin, eh, Instagram adalah media sosial yang paling banyak digunakan oleh anak-anak Gen Z seumuran kita ini. Betul, Jadi betul. Instagram itu aplikasi yang paling banyak menjadi sumber informasi terkait produk ataupun terkait jasa-jasa yang digunakan oleh Gen Z Gen ya, Z. Kak? Oke, dia nggak bersaing nih Kak sama platform TikTok nih, karena sekarang saya lihat juga realitasnya sekarang banyak yang ke TikTok, Ya, ada yang ke Instagram sebenarnya agak timpang tindih ya Kak. agak timpang tindih karena kan kemarin di penelitian kami itu 3 media sosial yang paling Ya, atas. 3. Itu ada yang pertama Facebook, yang kedua Instagram, yang ketiga TikTok. Nah, TikTok. Wah, Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin misalnya kita meneliti di daerah lain, mungkin TikTok yang paling tinggi banyak ya. digunakan diakses Oke. masyarakat. Oh, tapi untuk Iya. daerah apa tadi Kak? Enrekang ya kalau Iya, tidak di salah. daerah yang mereka Di daerah Enrekang itu Facebook yang paling Facebook tinggi yang lah. paling banyak. Yang paling tinggi, terus ada Instagram, terus Betul. TikTok. Betul Oke. sekali. Nah, untuk selanjutnya Kak, sebenarnya apa sih yang perlu kita lihat, yang perlu kita ketahui lebih dalam mengenai komunikasi media sosial ini Kak? Jadi terkait hal tersebut, terkait komunikasi media sosial, melihat zaman sekarang sudah beralih Ya, dari betul. komunikasi konvensional menjadi komunikasi digital. Jadi kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita harus mengikuti terkait komunikasi-komunikasi di media sosial. Jangan sampai kita ketinggalan zaman ya. Nah, Kalau kita ketinggalan zaman, kita tidak bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru. Ya, karena memang komunikasi media sosial ini sangat penting ya Kak, ya karena betul sekali. lebih efektif, lebih efektif, cepat didapat efisien, informasinya, ya, efisien dan sekali. lebih menghemat waktu. Betul. Jadi itulah yang sempat kita bahas ya guys mengenai komunikasi media sosial ini. Jangan lupa menonton, tonton sampai habis videonya, subscribe, like, and share. Dan yang paling penting Kak, jangan lupa komen-komennya. Siapa tahu ada pertanyaan Anda yang bisa kami bahas kembali di sini mengenai komunikasi media sosial. Betul Mungkin sekali. itu saja dari podcast kita hari ini di Koronis, komunikasi romantis dan humanis. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis. Ya.